Kalau untuk teh dan kopi baiknya sih dihindari. Teh kopi dihindarin. Iya. Nongkrong gitu ngopi gimana dong? Nongkrongnya mungkin yang sehat aja. Oke, yang sehat apa tuh? Air mineral atau jus mungkin kan Oke, bisa. iya. Ada batasan gak sih? Oh, boleh nih berapa hari sekali ngopi gitu. Masih boleh gak sih? Boleh sih. Mau nawar gitu kan. Boleh sih, mungkin tadi ya berhubungannya sama depresi. Nah, mungkin jenis makanan yang disarankan atau yang gak boleh apa aja? Ya. Jadi khawatirnya malah jadi resiko ke yang lain penyakitnya. Karena gangguan glukosa sama lipid yang dikhawatirkan malah terjadi ada diabetes atau malah ada penyakit jantung dan lain-lainnya. Tadi kan disaranin makan banyak nih, tapi nafsu makannya juga susah. Nah, Gimana nih cara meningkatkan nafsu makan teh? Mungkin ada tipsnya nih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSUD Majalengka. Di podcast kita hari ini ada request dari teman-teman di komunitas Sehati ya. Jadi teman-teman di komunitas Sehati ini pengen kita podcast ngebahas tentang diet pada orang dengan HIV/AIDS. Jadi buat sahabat RSUD Majalengka yang lain yang mungkin ada request nih pengen dibahas tentang topik apa, silahkan kirim pesan ya di Instagram RSUD Majalengka. Dan untuk membahas topik kita hari ini, saya sudah kedatangan narasumber, seorang ahli gizi di RSUD Majalengka. Ada Teh Dian Yulia Anggraeni. Selamat pagi Teh Dian. Ya, selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, baik. Udah kemana aja nih hari ini visit? Hari ini kebetulan memang pegang di ruang penyakit dalam. Oke. Teh, ini berkaitan dengan topik hari ini, yang kebetulan request dari teman-teman di komunitas Sehati tentang diet pada orang dengan HIV/AIDS. Itu seperti apa sih Teh? Apa sih diet pada ODA itu? Ya, kalau diet pada penderita HIV/AIDS ya, kalau diet itu kan mengatur pola makan. Artinya kalau diet pada HIV/AIDS itu kita mengatur pola makan penderita HIV atau AIDS supaya mencegah malnutrisi. Terus mencegah berat badannya supaya tetap ideal gitu. Terus juga menjaga sistem kekebalan tubuhnya supaya tidak menurun. Oke. Nah, tadi menarik nih. Mencegah malnutrisi, karena kan sering ya kebanyakan nih para penderita AIDS atau HIV terjadi penurunan berat badan ya atau nutrisi. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau untuk penyebab kekurangan gizi ya atau malnutrisi pada pasien atau penderita HIV itu banyak faktornya. Yang pertama karena ada peningkatan atau metabolisme lipid dan glukosanya. Jadi karena penggunaan ARV, efek sampingnya itu metabolisme glukosa dan lipidnya itu terganggu gitu. Terus juga beberapa pasien ini ada kesulitan mengunyah karena ada sariawan gitu. Terus juga ada mual muntah dari efek samping obat ARV ini. Kan kalau mual muntah otomatis ya kita tidak nafsu makan gitu. Terus bisa dari diare juga, dari diare kronis atau diare yang berkepanjangan. Karena kan pasien HIV/AIDS ini dia rentan terhadap penyakit ya. Jadi kalau misalkan asupan makannya dia tidak higienis, dia akan terkena diare dan untuk penyembuhannya lumayan cukup lama gitu. Kalau dari segi virusnya sih, virus HIV itu dia merusak fili-fili usus. Jadi si penyerapan ususnya itu dia tidak maksimal gitu. Dan yang paling penting sih yang menyebabkan kekurangan gizi itu karena depresi. Depresi juga? Betul. Karena kan beberapa pasien atau penderita ketika dia dinyatakan positif HIV pasti akan insecure. Betul. Akan menarik diri dari lingkungan gitu. Dia juga mengurung diri mungkin sehingga ya tidak ada kemauan untuk makan, tidak nafsu makan juga. Gitu. Jadi mungkin tadi faktornya karena nafsu makannya menurun, terus tadi banyak juga kayak mungkin diare outputnya ya pengeluarannya juga meningkat juga. Tadi yang dibilang Teh katanya dengan meningkatkan metabolisme lipid ya sama glukosa. Itu kok bisa? Maksudnya gimana sih meningkatnya itu tuh? Iya, karena efek ARV itu kan dia mengganggu ya metabolisme glukosa lipidnya gitu. Sedangkan si asupannya nggak ada nih, kurang gitu. Ya, jadi si asupannya kurang, metabolismenya meningkat, terganggu ya akhirnya kan dia mengambil energi-energi dari cadangan protein yang lain. Akhirnya kan mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Jadi malnutrisi. Nah, kalau dibiarkan malnutrisi, itu dampaknya apa ke pasiennya sendiri? Kalau kekurangan gizi yang tadi ya, kalau misalkan dia berkepanjangan nih, otomatis dia akan kehilangan massa otot. Massa otot. Iya, betul. Penurunan berat badan drastis. Betul.
Dan banyak juga penderita HIV ini kebanyakan anemia. Anemia Jatuhnya. juga. Anemia juga. Karena asupannya tidak ada. Oh, asupan yang Menurun. kurang. Betul, gitu sih. Berarti dampaknya memang banyak ya kalau dibiarkan, dan mungkin imunitas juga bisa terganggu ya. Jelas, itu jelas gitu. Nah, untuk prinsip dietnya sendiri seperti apa sih? Kalau untuk prinsip dietnya ya sebetulnya kita memperbanyak asupan kalori. Kalori. Ya, tapi kalori ini kita bisa didapat dari setiap makanan. Bisa dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak juga gitu. Berarti banyak makan gak sih? Jelas. Oke, Jelas, enak harus sebenarnya banyak banyak makan ya, tapi karena nafsu makannya nurun ya. Iya, jadi sebetulnya kan boleh makan apapun ya. Boleh makan apapun, Iya, kalau oke. secara singkatnya lah kita bebas makan apapun. Tapi Tapi makan teman nggak boleh kan? jangan itu. Kalau makan teman jangan. Oke, nah tadi berarti boleh makan apapun, tidak ada pantangan banget sebenarnya ya. Nah, mungkin jenis makanan yang disarankan atau yang nggak boleh apa aja? Ya, kalau untuk jenis makanan yang disarankan sama yang enggak ya. Kalau untuk yang pertama dari sumber karbo mungkin kita bahas satu-satu. Oke, Kalau karbo. sumber karbo itu kan dia penting nih untuk sumber energi. Ya, Karbo itu kita bisa dari beras. Berasnya mau pakai beras merah boleh, beras putih boleh, atau mungkin pakai jagung, bosan pakai berasnya beras. dimasak kan jadi nasi kan? Dimasak dulu jadi nasi sih ya. Iya, nasi. Terus Terus? bisa dari gandum, Gandum? atau barangkali mau Roti? oatmeal, Oh, roti boleh kayak gitu. Jadi semua jenis karbo aman lah ya. Boleh aman gitu. Kemudian? Kalau dari sumber protein itu kan dia untuk membantu membangun massa otot ya, sama untuk sistem kekebalan tubuh juga gitu. Bisa dari protein hewani, bisa dari protein nabati juga. Kalau protein hewani itu kita kayak ayam, ikan, terus daging merah tuh daging sapi, daging kambing, mungkin ya telur gitu. Atau olahannya kayak misalkan keju, susu itu boleh. Kalau sumber protein nabati itu kayak kacang-kacangan, Tempe tahu tahu mungkin ya? tempe, terus oncom mungkin ya, kacang kedelai kayak gitu itu boleh. Berarti semua jenis protein boleh nih? Boleh. Ada yang nggak boleh nggak makanan yang jenis Sebetulnya lain? yang dihindari aja ya, yang dihindari itu memang protein yang memang terlalu tinggi lemaknya. Oh, yang lemaknya terlalu tinggi. Misal, Kayak jeroan gitu? nah itu jeroan-jeroan. Kulit ayam. Iya, kulit ayam. Barangkali misalkan makannya selama ini ayam bagian ceker. Ah? Nah, itu kan lemak semua ya. Oh, itu lemak semua ya ceker? Betul. Jadi mungkin sekarang pilihnya bagian dada. Oh, jadi yang banyakin proteinnya. betul, gitu. yang Tapi minim. sebenarnya pantangan banget mah enggak ya? Enggak sih. Tapi lebih disarankan yang memang sedikit kandungan lemaknya. Betul, gitu. gitu. Kalau buah, sayur? Nah, buah sayur itu kan sumber vitamin ya sama mineral. Sebetulnya sumber vitamin mineral itu dari sayur, buah sama tadi dari protein juga bisa. Ya, gitu. Dia fungsinya ya untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, juga untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kalau sayuran dan buah-buahan itu sebetulnya semua jenis hampir boleh semua. Semua Iya, boleh. Iya, hanya memang dihindari yang menimbulkan gas. Menimbulkan gas? Contoh? Betul. Contoh kayak kacang merah. Kan bikin kembung tuh. Oh, kembung ya. Betul. Jadi apa sih jadi mual nggak sih? Jadi mual, jadi begah juga. Oh, jadi nanti asupan makanannya malah berkurang ya? Betul, malah nggak mau gitu. Kayak durian, hati-hati. Oh, itu karena Nangka. bergas juga. Betul, durian, nangka, kayak gitu. Kalau minuman-minuman ada pantangan nggak? Boba gitu? Sebetulnya kalau untuk minuman kita memang disarankannya lebih banyak air putih ya. Tetep ya, Betul, yang tetap sehat. air putih gitu. Kalau untuk teh dan kopi baiknya sih dihindari. Teh kopi dihindarin? Iya. Nongkrong gitu ngopi gimana dong? Nongkrongnya mungkin yang sehat aja. Oke, yang sehat apa tuh? Air mineral atau jus mungkin kan Oke, bisa. iya. Ya. Soalnya gini, kalau air teh sama kopi itu dia kan kandungan tanin sama polifenolnya tuh tinggi gitu. Sekarang kita pasien yang HIV/AIDS ini kan harus asupan proteinnya harus banyak. Sedangkan dia masih konsumsi teh atau kopi. Jadi si penyerapan zat besinya itu terhambat. Oke. Jadilah anemia. Anemia karena terhambat ya. Tapi kalau misalkan ada batasan nggak sih? Oh, boleh nih berapa hari sekali ngopi gitu? Masih boleh nggak sih? Boleh sih. Mau nawar gitu kan? Boleh sih, mungkin tadi ya berhubungannya sama depresi. Oke. Khawatirnya kan, wah stres nih dipantau, Stres nggak gitu boleh kan. sama sekali minum kopi misalnya.
Boleh sih, tapi memang dianjurkannya dihindari. Kalau misalkan untuk berapa kali seminggu nih yang boleh misal atau berapa bulan sekali, dianjurkannya sih sebulan sekali aja. Sebulan sekali tuh ya. Betul. Jadi kalau yang tiap hari ngopi wayah nanya jangan dulu lah gitu ya. Karena mungkin sering juga kita temuin pada penderita ODA itu juga yang kalau emang tadi dietnya bagus, berat badan juga aman ya. Iya, Malah betul. tidak terlihat sakit ya sama sekali Tidak terlihat gitu kan. sakit gitu. Makanya tadi pentingnya pengaturan pola makan ya dan prinsipnya tadi tinggi kalori, Tinggi kalori, tinggi protein, pantangannya nggak terlalu banyak. Jadi makanlah ya sebanyak-banyaknya Banyak-banyaknya, gitu kan. gitu. Kemudian berapa banyak makannya nih? Nah, itu. Hitungan kalori mungkin ya gimana tuh? Barangkali kan dibilang kata ahli gizi maka sebanyak-banyaknya. Jadi ya udah makan berapa banyak gitu ya. Enggak, banyak di sini artinya tetap ada prinsipnya ya. Oke. Kalau untuk kebutuhan kalorinya sendiri itu tergantung pada tingkat keparahan atau stadiumnya gitu. Oke. Kalau untuk yang stadium awal ya atau yang masih tanpa gejala berat itu kita kebutuhan kalorinya sekitar 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan gitu. Kalau untuk yang stadium menengah itu sekitar 35 sampai 40. Nah, untuk stadium yang beratnya atau akhirnya kita 40 sampai 50 kalori per kilogram berat Nah, badan. contoh nih, kalau yang tadi berat 40 sampai 50 Yang ya yang berat. Nah, misalkan berat badannya cuma 50. Berarti 50 dikali 50. dikali 50. Berarti 2.500 kalori ya? 2.500 kalori. Sehari itu tuh. Satu hari 24 jam. 2.500 kalori kebutuhannya. Boleh nawar nggak dilebihin gitu? Masih ada batasan. Itu udah batas akhir ya karena 50 ya. Iya, itu untuk batas akhir. Nah, yang sebaiknya kalorinya itu dari mana? Kalorinya. Pembagiannya seperti apa? Kalau untuk kalorinya sendiri pembagiannya kita bisa tadi ya dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak juga gitu. Kalau untuk kebutuhan proteinnya itu kita satu hari itu sekitar 1,1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Misal tadi kan beratnya 50 ya. Yeah. Proteinnya itu selama 24 jam berarti sekitar 100 gram. 100 gram. Betul. 100 gram ini ya dari 2.500 tadi berarti kan 100 gramnya protein nih. Nah, nanti untuk lemaknya kebutuhannya normal sih sekitar 25% ya. 25%. Sisanya itu dari karbohidrat nih. Oh, jadi karbohidratnya tetap porsi yang paling gede. Tetap yang paling besar gitu. Kita contohin nih Teh, 2.500 kalori. Kalau misalnya kita makan 3 kali lah ya. Betul. Anggap tanpa snack nih. Berarti Tanpa kita snack. bagi 3 dong. 2.500 pagi, siang, sore itu berarti sekitar 800-an ya. Betul. Jadi sekali makan itu 800 kalori. Betul. Dapatnya dari apa nih contoh makanannya 800 kira-kira? Contoh yang paling mudah ya, misal 800 kalori. Kita misalkan yang mudah tuh nasi. Misal dari nasinya bisa sampai 2 centong. 2 centong. 2 centong, tapi 2 centong peres ya, bukan 2 centong yang besar gitu. Oke. Nasinya misalkan 2 centong. Nah, untuk proteinnya karena kita 100 gram selama 24 jam, itu kita bisa satu kali makan misal telur 1, ayam 1. Double. Double proteinnya gitu. Nah, nanti untuk sayuran buah-buahannya sisanya. Misal sayurannya porsi yang normal lah 1 mangkok gitu. Buah-buahannya boleh 1 biji. Begitu. Minumnya air putih ya? Tetap air putih. Tetap disarankan air putih kalau minumnya ya gitu. Tapi kalau misalkan untuk karbo, apakah boleh tuh karbonya dari yang kayak gula sederhana gitu? Dari kayak permen ya, permen terus cake begitu ya. Kayak gitulah dari makanan-makanan manis. Kalau bisa sih memang dihindari ya. Dihindari? Karena kan tadi yang di awal faktornya kan ada gangguan metabolisme. Oh, yang metabolisme. Betul, glukosa sama lipid tadi gitu. Jadi khawatirnya malah jadi resiko ke yang lain penyakitnya. Karena gangguan glukosa sama lipid yang dikhawatirkan malah terjadi ada diabetes atau malah ada penyakit jantung dan lain-lainnya. Soalnya kita kayak males makan gitu nasi 2 centong mau diganti aja sama minuman boba. Kayaknya kalorinya dapet gitu kan. Kalorinya mungkin dapet ya, tapi bukannya memenuhi energi mungkin ya. Malah nanti glukosa yang lain yang meningkat gitu. Oke, malah jadi tambah masalah ya. Betul. Jadi tuh ya teman-teman tetap ya sebaiknya karbonya dari nasi ya atau dari karbohidrat kompleks ya. Boleh gitu. Oke. Tadi kan disaranin makan banyak nih, tapi nafsu makannya juga susah. Nah, gimana nih cara meningkatkan nafsu makan teh? Mungkin ada tipsnya nih. Kalau untuk meningkatkan nafsu makan ya pada penderita HIV itu yang paling penting sih dari lingkungan ya. Dari lingkungan? Betul. Karena kan tadi kalau beberapa pasien HIV/AIDS itu dia insecure.
dia menarik Menarik diri. diri. Jadi saya nggak mau makan, takut segala macam. Psikologis ya. Nah, betul. Jadi lingkungan sekitarnya itu terutama keluarga ya, itu harus betul-betul memperhatikan gitu. Jadi ada dukungan lah dari Dukungan keluarga. keluarga. Gitu. Terus mungkin suasana, barangkali memang bosan makan di rumah tadi. Oke. Jadi suasananya mau yang lebih happy, mau yang lebih berbeda, jadi makan di luar gitu. Terus kalau yang pernah saya alami sih ya gitu untuk pasien-pasien HIV ini, dia ketertarikan terhadap makanan gitu. Jadi kembali lagi seperti kita kalau MPASI anak-anak harus menarik si makanannya Oke. biar gak bosen si pasien-pasien itu. Kan kalau hanya kita lihat nasi begitu, misalkan ayam goreng begitu, sayur bayam misal sama tempe, ya begitu-begitu aja kan bosan gitu. Jadi harus bervariasi juga makanannya, harus berinovatif lah makanannya. Itu sih. Sama hindari minum yang terlalu banyak sebelum makan. Minum jangan terlalu. Kenapa tuh? Kan kalau misalkan kita sebelum makan minum yang terlalu banyak ya lumayan Penuh nggak sih? penuh. Nah, tidak ada nafsu kurangin makan nafsu makan nantinya begitu. Oke, jadi memang dukungan keluarga tadi ya. Mungkin buat kita kalau keluarga ada yang memang ODA ya, makanan juga harus diperhatikan, didukung, disemangatin ya biar psikologisnya juga tetap baik. Satu lagi deh mungkin pertanyaan. Kalau pada ODA terjadi obesitas. Betul. Itu gimana? Kalau dampaknya? pada obesitas kita tetap menyesuaikan ya. Harus diturunin? Kalau untuk menurunkan drastis kita enggak. Oh enggak ya? Ya, karena kalau misalkan pasien-pasien yang dengan HIV/AIDS itu kita paksa diet ketat misal untuk menurunin berat badan yang drastis, jatuhnya dia malah kekurangannya terlalu banyak nantinya. Jadi memang kita bertahap. Bertahap ya tetap. Tetap tinggi kalori, tinggi protein tapi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tidak dipaksakan sesuai berat badannya segini gitu. Misalkan berat badannya sampai 80 ya. Kita misalkan 50 kalori nih kebutuhannya. Jadi 50 ke 80 kan 4.000 kan nggak mungkin gitu. Tetap kita sesuaikan hitungan untuk kalorinya dengan berat badan idealnya. Oke. Gitu. Jadi nggak terlalu masalah banget kali ya? Enggak sih. Kalau kita nggak langsung turunin juga ya? Enggak apa-apa. Oke. Tapi mungkin itu terakhir closing statement ya, atau ada pesan terakhir nih buat teman-teman di komunitas Sehati tentang diet dengan ODA. Ya, kalau untuk teman-teman di komunitas Sehati sebetulnya tetap jaga pola makan. Oke. Ya, hati-hati kebersihan makanan. Oke. Hati-hati kebersihan makanan dan tetap semangat, tidak usah stres. Oke. Pasti banyak kok teman-teman kita yang memang mau untuk mengayomi ya untuk berbareng. Kalau dari teman-teman dari komunitas pengen konsultasi langsung bisa teh? Oh boleh. Kebetulan di poliklinik ya kita ada poligizi juga. Jadi kalau misalkan sedang kontrol rawat jalan boleh langsung ngobrol sama ahli gizinya. Kalau misal lagi dirawat nih di ruang penyakit dalam ketemu saya kan memang mungkin hanya sebentar ya, waktunya terbatas. Kalau di poliklinik kita bisa intens. Bisa berdua lah sama ahli gizi. Di lantai 1 juga kan ya? Iya, di lantai 1. Ya? Gitu, di dekat poli penyakit dalam. Oke, tuh bisa ya teman-teman kalau mau lebih jelas lagi gitu ya. Mungkin nanti bisa dihitungin nih berat badan sekian, kebutuhan kalorinya sekian, makanannya apa aja. Ini bisa lebih jelas lagi konsultasi langsung sama ahli gizi di Rumah Sakit Majalengka. Dan mungkin untuk podcast kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.